Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 3 ya, bersiap untuk berinvestasi. Betul. Spesifiknya soal buka 401k dan Roth IRA. Dan yang menarik, katanya bisa mulai walau cuma punya $50 gitu. Iya, benar banget. Soalnya kan banyak ya yang mikir, aduh investasi itu kayaknya buat yang duitnya banyak atau yang jago banget keuangan. Nah, itu dia mitos umum itu. Bab ini mau nunjukin kalau itu nggak benar, semua bisa mulai. Dan kenapa sih nabung aja nggak cukup? Kan sering dengar gitu. Ya, nabung itu penting, tapi inflasi itu loh. Bunga tabungan biasa seringkali kalah sama inflasi. Makanya investasi jadi penting. Potensi tumbuhnya itu, ya sumber kita sebut rata-rata historis sekitar 8% setahun, itu jauh di atas bunga bank kan? Jauh banget. Oke, jadi misi kita sekarang kita bedah ya langkah-langkah praktiknya, plus gimana ngatasin rasa takut atau bingung buat mulai. Tepat. Dan pesan utamanya gini, mulai sedini mungkin. Itu kunci. Waktu itu aset terbesar Anda kalau ngomongin compounding. Bunga berbunga, itu kerjanya butuh waktu. Tapi kan banyak yang takut, apalagi anak muda. Mungkin karena dengar cerita krisis, atau takut rugi gitu. Iya, itu salah satunya. Takut rugi, takut salah langkah. Ada juga yang ngerasa nggak cukup ngerti. Kayak contoh si Joey Shoblaskah di sumber itu. Oh iya, yang terus-terusan riset tapi nggak mulai-mulai ya? Nah, itu dia, kelumpuhan analisis katanya. Atau ya itu tadi, ngerasa, duitku cuma segini, mana cukup buat investasi. Padahal justru kalau pasar lagi turun, buat investor muda yang tujuannya jangka panjang, itu kesempatan beli harga miring. Dan nggak perlu jadi pakar kok buat mulai, bisa banget mulai dari kecil. Oke. Nah, biar nggak bingung, sumber kita ini ngasih kerangka bagus ya, tangga keuangan pribadi. Ada 5 langkah gitu. Betul, ini kayak peta jalan biar sistematis, jadi Anda tahu harus mulai dari mana, nggak lompat-lompat. Langkah pertama apa nih di tangga itu? Anak tangga pertama, manfaatkan match 401k dari perusahaan Anda, kalau ada ya. 401k itu yang dari kantor kan ya? Akun pensiun itu? Iya, akun pensiun yang disponsori perusahaan. Biasanya potongannya sebelum pajak, jadi lumayan ngurangin pajak Anda sekarang. Tapi, yang paling juara di sini itu employer match-nya. Match? Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau perusahaan mau ngasih dana tambahan sesuai kontribusi Anda. Misalnya Anda setor $1, perusahaan juga setor $1, sampai batas persentase tertentu dari gaji Anda. Wah. Ini prioritas nomor 1, kudu diambil, ini beneran uang gratis. Nggak ada investasi lain yang ngasih jaminan return 100% langsung kayak gini. Uang gratis? Siapa yang nolak coba? Terus gimana cara pastiin kita dapat itu? Gampang kok. Kontak aja HRD di kantor Anda, tanya detail program 401k-nya sama match-nya gimana, terus ya isi formulirnya. Harus setor berapa biasanya? Hitung aja. Contoh di sumber kan, kalau gaji $50.000 setahun, terus match-nya 5%, ya berarti Anda perlu nabung sekitar $208 per bulan buat dapat match penuhnya. Oke. Kalau misal nih, kantor nggak nawarin match. Kalau nggak ada match, sumbernya bilang sih tetap buka aja akun 401k-nya, kalau emang nggak ada biaya administrasi. Tapi dana Anda mungkin lebih baik fokus ke langkah 2 dan 3 dulu. Soal narik dana 401k sebelum pensiun gimana? Katanya susah dan kena penalti ya? Iya, umumnya gitu. Ada penalti kalau ditarik sebelum waktunya. Tapi ada pengecualian kok buat kondisi darurat tertentu. Jangan sampai ketakutan ini bikin Anda nggak jadi mulai sama sekali ya. Sip. Jadi prioritas 1, ambil match 401k. Terus, tangga kedua disebut sekilas tadi, beresin utang ya? Betul. Terutama utang yang bunganya tinggi. Kayak kartu kredit gitu. Itu penting diberesin dulu sebelum investasi lebih agresif. Anggaplah itu udah clear ya, sesuai bahasan bab sebelumnya? Anggap beres, lanjut tangga ketiga. Ini penting juga katanya. Penting banget, buka Roth IRA. Sumber ini bilang, hampir semua orang usia 20-an itu sebaiknya punya Roth IRA. Walaupun udah punya 401k. Kenapa gitu? Apa bedanya sama 401k? Ini salah satu deal terbaik buat jangka panjang. Bedanya gini, kalau 401k tradisional kan setornya pakai uang sebelum pajak. Nah, Roth IRA ini pakai uang yang udah kena pajak. Terus untungnya di mana dong? Untungnya nanti pas pensiun. Semua hasil investasi dan uang yang Anda tarik pas pensiun itu 100% bebas pajak. Selamanya. Wah, itu gede banget ya efeknya. Apalagi kalau kita mikir nanti penghasilan kita lebih tinggi.
Tepat, itu asumsinya. Dan Roth IRA ini lebih fleksibel juga, pilihan investasinya biasanya lebih banyak daripada di 401k kantor. Fleksibel gimana lagi? Nah, ini penting. Modal pokok yang udah Anda setor, kontribusi Anda itu bisa ditarik kapan aja, tanpa kena pajak atau penalti. Oh iya? Jadi kalau ada apa-apa, modalnya bisa diambil? Betul. Buat dana darurat ini bisa jadi lapisan pengaman juga. Jadi lebih tenang kan mulainya? Bener juga. Terus bukannya susah nggak? Harus modal gede? Gampang kok, banyak broker diskon online yang terpercaya. Dan mulainya bisa banget cuma $50 sebulan di beberapa tempat. Kuncinya, ya bandingin dulu aja biaya, minimal setoran, sama fitur antar broker sebelum milih. Oke, jadi 401k match, beresin utang, buka Roth IRA. Itu 3 langkah awal ya. Tangga 4 dan 5 gimana? Singkat aja. Itu kalau langkah 1-3 udah jalan, terus Anda masih punya dana lebih buat diinvestasikan, bisa pertimbangkan buat maksimalkan kontribusi 401k sampai batas tahunannya. Atau ya buka akun investasi biasa, akun taxable. Tapi buat pemula, fokus di 3 pertama itu udah bagus banget. Yang saya suka juga ditekankan kalau memulai itu udah kemenangan ya. Nggak harus langsung sempurna. Persis. Ada cerita Shannon Hulsey, itu kan di sumbernya. Dia ngaku lama banget nunda gara-gara perfeksionis, takut salah pilih, takut waktunya nggak pas. Terus gimana? Ya akhirnya dia mulai aja. Dan menurut dia kemenangan terbesarnya itu bukan langsung untung gede, tapi akhirnya berani take action itu. Itu pelajaran penting, jangan nunggu sempurna. Mending salah kecil sekarang daripada nggak ngapa-ngapain ya. Betul. Mending bikin kesalahan pakai modal kecil sekarang, belajar dari situ, daripada nanti nyesel karena nggak mulai-mulai. Investasi jangka panjang itu seringnya membosankan kok. Beli aset bagus, terus tahan aja, buy and hold, itu biasanya hasilnya lebih bagus daripada coba-coba trading aktif tiap hari. Fokus ke aksi konsisten aja. Oke, jadi kita rangkum ya. Tangga keuangan pribadi. 1. Ambil match 401k, kalau ada, itu uang gratis. 2. Beresin utang berbunga tinggi. 3. Buka dan mulai isi Roth IRA buat investasi bebas pajak nanti. Ya, Dan pesannya jelas banget, Anda bisa mulai hari ini, walau cuma $50. Konsisten itu kuncinya, bukan jumlah di awal. betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan sebentar. Apa sih satu hal yang selama ini paling bikin Anda nahan diri buat nggak mulai investasi? Terus, setelah dengar ini, apa satu langkah paling kecil, paling konkret yang bisa Anda lakukan minggu ini? Langkah kecil aja ya. Iya, langkah kecil aja. Ingat, $50 pertama yang Anda investasikan itu mungkin kelihatannya sepele banget. Tapi itu bisa jadi langkah paling penting dalam perjalanan finansial Anda ke depan. Mulai aja dulu.